Shalom, jumpa lagi dengan kakak pengasuh di hari ini yang akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Hari ini kita akan membaca sedikit dari firman yang terambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40 dan Imamat 22 ayat 3, Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, lalu kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surgawi, di hari ini Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau membaca sedikit dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, meskipun kami hanya bertemu dengan anak-anak ini lewat channel YouTube SMTPI Jemaat Betel Bapa, tetapi kami mau mengucap syukur. Sekarang kami akan membaca sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Amin. Pembacaan terambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-40, tapi kakak pengasuh hanya membaca 6 ayat. Selebihnya adik-adik tolong lanjutkan baca di rumah masing-masing. Pembacaan berjudul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atas dia, dan kepadanya telah dinyatakan Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dan ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Demikianlah pembacaan kita di hari ini. Adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Berjumpa lagi dalam pertemuan yang keempat semester 2. Hari ini kita akan mendengar materi tentang masa kecil Tuhan Yesus, yaitu ketika Yesus disunat pada usia 8 hari. Ini sesuai dengan tradisi orang Yahudi atau menurut undang-undang agama Yahudi. Anak harus disunatkan pada hari ke-8. Itu ada pada Alkitab Perjanjian Lama yang terambil dari Imamat 22 ayat 3, bahwa anak itu tergolong umat Allah, yakni umat yang berhubungan khusus dengan Allah karena ia telah memberi perjanjiannya kepada umat itu. Ada juga di Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Menurut Lukas, penyunatan itu dihubungkan dengan pemberian nama, seperti yang terjadi di sekarang ini adik-adik. Ketika gereja Kristen melakukan upacara pembaptisan, lalu di situ anak-anak diberi nama. Sama seperti dulu Tuhan Yesus ini disunat. Dia punya
acaranya tuh sama. Sunat berarti menyerahkan kepada Allah. Jadi pada usia ke-8 hari Yesus diserahkan kepada Tuhan di bait suci di Yerusalem. Sedangkan Yesus sendiri, arti kata Yesus dalam bahasa Ibrani yaitu Yesua atau Yehoshua atau Yosua atau Yusak, yang artinya Tuhan adalah keselamatan, atau juga bisa diartikan Tuhan adalah kelepasan. Ketika Yesus dibawa oleh orang tuanya Maria dan Yusuf ke bait suci, mereka juga membawa persembahan korban. Yang dibawa oleh Maria dan Yusuf saat itu adalah sepasang tekukur atau 2 ekor burung merpati. Maria dan Yusuf adalah orang yang sederhana dan miskin, sehingga mereka tidak bisa membawa domba sebagai persembahan korban, tetapi hanya 2 ekor burung merpati. Ini menandakan bahwa walaupun mereka ada dalam kesederhanaan, mereka dapat mempersembahkan persembahan dengan sukacita sebagai tanda syukur mereka kepada Allah. Nama 2 orang yang menerima Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dibawa ke bait suci pada usia yang ke-8 hari adalah Simeon dan Hana. Simeon adalah seorang yang saleh di Yerusalem. Ia mengindahkan perintah-perintah dan ia sangat menantikan penghiburan Israel. Sangat menantikan keselamatan, yaitu Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yaitu seorang anak yang diurapi. Hana adalah seorang nabi perempuan atau yang biasa disebut Nadia, anak binti Fanuel dari suku Aser, seorang janda berumur 84 tahun. Kedua orang ini menghabiskan masa tua mereka di bait Allah. Mereka rajin beribadah siang malam dan mereka tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ini memperlihatkan bahwa walaupun mereka sudah lanjut usia atau tua, mereka selalu rajin beribadah kepada Tuhan. Dan hal ini membuat mereka dapat menyaksikan kehadiran Yesus. Dan mereka berdua yang memberi kesaksian dan telah mengenali dalam diri anak bernama Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Kristus. Lalu mereka memberikan kesaksian tentang Yesus sebagai juru selamat Tuhan. Ya, adik-adik, demikianlah materi kita di hari ini. Kata pengasuh berharap semoga setelah adik-adik mendengar materi ini, kakak pengasuh mau bilang kepada adik-adik sebagai anak Tuhan Yesus, katong harus mau mempersembahkan korban untuk Tuhan Yesus. Katong korban itu seperti mempersembahkan persembahan syukur. Jadi kalau katong bawa uang persembahan ke sekolah minggu, mama kasih 2.000, kasih sama-sama 2.000 tuh di persembahan. Jangan ambil 1.000 tapi beli kue, lalu akan buang kembali, baru taruh 1.000. Wah, itu bahaya. Terus adik-adik juga sebagai anak-anak Tuhan juga dari kecil-kecil harus mempersembahkan hidup untuk dapat melayani, yaitu contoh-contoh katong mau melayani dalam katong pun diri sendiri, yaitu katong harus misalnya baca Alkitab, harus harus dengar-dengaran orang tua, harus melakukan semua perbuatan baik supaya katong bisa melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau katong menjadi anak-anak yang
mau mempersembahkan ketong hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus sayang ketong sama. Haleluya. Amin. Sekarang ketong sudah selesai dengan ketong punya materi di hari ini. Kakak pengasuh mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, lalu ketong berdoa. Mari ketong berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di hari ini ya Bapa. Kami telah selesai dengan materi kami di hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau tolong kami, mau tolong anak-anak ini ya Tuhan, supaya mereka dapat mengerti apa yang telah disajikan dalam materi ini ya Bapa. Kami yakin, kami tahu Tuhan masih penuh dengan kekurangan, tetapi biarlah Roh Kudus mau berkuasa atas anak-anak ini supaya mereka dapat mengerti, dan ajarkanlah mereka untuk selalu menjadi anak-anak yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam, dan juga dapat mempersembahkan hidup mereka untuk puji dan kemuliaan Tuhan. Mari Bapa, tolong kami semua Tuhan Yesus, lalu kiranya kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang kudus mau tinggal bersama-sama dengan kami di sini, juga mau menyertai semua anak-anak yang bilang AK2 masing-masing rumah mereka hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.